يهديكم يوما نبويا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita masuk hari ini ke tema berikutnya, yaitu az-ziyarat an-nabawiyah atau kunjungan-kunjungan Nabi. Jadi bagaimana satu kebiasaan Nabi juga, kita masih berada di pagi hari sampai sekarang. Kita belum sampai di waktu zuhur bahkan, ya. Coba kita lihat bagaimana waktu Nabi dimanfaatkan dengan begitu luar biasa. Kalau kita menghitung dari mulai Nabi bangun tidur sampai tema terakhir kita bahas, berapa banyak kebaikan yang sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. At-Tariri, wa rubbama dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi dhahawatil ayyam li ziyarati man yarghabu ziyaratahu min qarabatihi aw ashabihi. Di sekitar waktu duha, ya. Kita belum sampai di waktu zuhur. Rasulullah SAW kadang-kadang berziarah mengunjungi kerabatnya, ya. Mengunjungi kerabat atau sahabatnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh yang coba kita baca dan kita pelajari. Di antaranya misalnya zahabuhu ila baiti ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah datang berkunjung ke rumah putrinya Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, liyalqa ibnahul Hasan ibna Ali alaihimussalam. Jadi Rasulullah datang untuk menemui cucunya, yaitu Al-Hasan, ya, Al-Hasan putra dari Ali dan Fatimah. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah meriwayatkan kisah ini bahwa suatu hari kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman fi ta'ifatin minan nahar. Jadi singkatnya, Rasulullah keluar suatu saat menjelang siang, di kurang lebih waktu duha. Lalu Rasulullah bertemu denganku di masjid, lalu mengajakku untuk menemani beliau. Lalu kemudian aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku temani beliau, kita menuju ke pasar Suq Bani Qainuqa. Kemudian setelah berkeliling sebentar dan melihat-lihat, beliau kembali, saya juga mengikuti beliau dan datang beliau ke rumah Fatimah. Sampai di rumahnya, Rasulullah duduk di halaman rumah Fatimah. Faja'a ila fina'i baiti Fatimah fajalasa. Sampai di halaman rumah Fatimah, Rasulullah duduk di depan rumahnya. Fanadal Hasan. Rasulullah kemudian memanggil Hasan, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala aina luka. Di mana luka itu bahasa Arab artinya di mana si kecil. Si mungil, kira-kira begitu ya. Si kecil. Mana si kecil? Aina luka? Aina luka? Ud'ul Hasan bin Ali. Panggil Hasan bin Ali. Mana Hasan? Kira-kira begitu ya. Seperti layaknya seorang kakek yang ingin bermain-main dengan cucunya. Falam yujibhu ahadun, tapi tidak ada yang menjawab beliau. Fahabasathu Fatimatu syai'an fadhananna annaha tughassiluhu wa talbasuhu sikhaban. Rupanya Fatimah sedang mengurusi Hasan sebentar. Kata Abu Hurairah, kami menduga Fatimah sedang merapikan Hasan, memandikan, memakaikan baju, dan ada kebiasaan orang Arab dulu, anak kecil itu suka dipakaikan semacam kalung, tapi dari tanaman yang wangi, ya, atau dahan cabang tumbuhan yang lembut yang wangi dipakaikan sebagai kalung.
Nah, kalung seperti itu yang dipakaikan kepada anak-anak, tidak ada permatanya, tidak ada berliannya ya. Dia dipakaikan sebagai hiasan, dan karena tanaman yang dipakai juga tanaman yang wangi ya, sekaligus berfungsi sebagai wewangian buat anak-anak. Tapi karena Hasan tidak keluar, lalu kata Abu Hurairah, fansarafa, rupanya cukup lama Fatimah merapikan Hasan sampai akhirnya pergi. Fansarafa wansaraftu ma'ahu hatta ji'nal masjid. Fajalasa. Kemudian kami pergi, lalu Rasulullah pergi dan aku bersama beliau sampai di masjid. Kemudian di masjid beliau duduk, beliau masih tetap bertanya, ya. Ya, posisi rumah Fatimah juga kelihatannya tidak jauh dari masjid. Beliau tetap bertanya di mana anak kecil itu, di mana si mungil kira-kira. Beliau berkata, aina laka' ud'uli laka'an, panggil bagiku, panggil untukku si mungil itu, gitu kan, cucuku. Falam yalbath an ja'al Hasanu yashtaddu wa fi unuqihi sikhab. Tidak lama kemudian Hasan datang berlari mengejar Nabi SAW, dan memang terlihat seperti yang Abu Hurairah duga. Dia menggunakan kalung itu, kalung dari tanaman itu ya, namanya sikhab dalam bahasa Arab. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi hakadha. Lalu Rasulullah membentangkan tangannya seperti ini, wa maddaha. Faqala al-Hasanu biyadihi hakadha. Hasan juga sama, lari sambil ingin memeluk kakeknya ya, ingin memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta wasaba fi habwatihi wa waqa'a fi hijrihi. Lalu begitu dekat, Hasan melompat di pangkuan Nabi SAW. Fa'tanaka kullu wahidin minhuma sahibahu. Kemudian mereka berdua saling berpelukan ya. Kita membayangkan seperti seorang kakek ya. Seorang kakek yang kangen sekali kepada cucunya, kemudian cucunya datang melompat-lompat, kemudian sampai ke pangkuannya, lalu mereka saling berpelukan. Pemandangan yang indah sekali. Wa qabbalahu wa dhammahu ila sadrihi. Rasulullah menciumnya, mencium Hasan, kemudian memeluknya dengan hangat di dadanya. Wa dhammahu ila sadrihi wa adkhala al-Hasanu yadahu fi lihyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Hasan masih kecil dan lucu, bermainlah ia dengan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memasukkan tangan ke jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftahu fahu fa wada'a famahu ala famihi wa qala. Lalu Rasulullah mencium Al-Hasan sambil mendoakannya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi berkata sambil memeluk dan mencium Al-Hasan ibnu Ali, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintai cucuku ini, aku mencintai Hasan bin Ali cucuku ini, fa'ahibbahu, maka cintailah ia ya Allah. Wa ahbib man yuhibbuhu, dan cintailah orang-orang yang mencintai Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Thalatha marrat, beliau mengucapkan itu 3 kali. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu wa ahbib man yuhibbuhu, sebanyak 3 kali. Rasulullah adalah seorang kakek yang punya cucu, dan seperti itulah Rasulullah berperilaku tetap seperti manusia biasa pada umumnya, menyayangi, mencintai cucunya dan bercengkrama dengan cucunya, bahkan mendoakan mereka. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatadzakkaru hadzal mashhad. Tadi yang menceritakan kejadian tadi siapa? Abu Hurairah kan? Kan dia yang diajak bersama Nabi SAW, dia yang meriwayatkan tadi semua. Dia yang melihat bagaimana Rasulullah menunggu, memanggil-manggil Hasan sampai ke masjid. Hasan datang kemudian melompat dan berpelukan dengan Nabi. Bagaimana Nabi menciumnya sampai Nabi mendoakan Al-Hasan juga. Nah, itu semua diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lalu disebutkan, fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatadzakkaru hadzal mashhad. Abu Hurairah selalu teringat dengan kejadian ini. Wa yaqul, kalau ia teringat dengan kejadian itu, ia berkata, ma ra'aitu Hasanan qattu illa fadat aynaya dumu'an. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Hurairah berkata,
setiap kali saya melihat Hasan, saya teringat kejadian itu. Bagaimana Hasan melompat di pelukan Nabi SAW, dan teringat lagi saya tentang Hasan, tentang Nabi. Fadat ainaya dumu'an. Lalu air mataku langsung berlinang, ya, mengingat bagaimana Rasulullah begitu baik, begitu sayang kepada umatnya, kepada cucunya, dan kepada semua orang radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Wa dhahaba dhata marrah ila baiti Fatimah radhiyallahu anha. Suatu ketika ini Rasulullah juga pergi ke rumah Fatimah dalam waktu yang lain. Fasa'alaha an zawjiha Ali radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah bertanya tentang Ali, di mana Ali? Di mana suamimu? Qailan aina ibnu ammik? Wahai Fatimah, di mana anak pamanmu? Ali, suami dari Fatimah, adalah putri Abu Talib. Ya kan? Nah, lalu Ali bin Abi Talib, ya kan? Nah, jadi Rasulullah bertanya kepada Fatimah, aina ibnu ammik? Di mana anak pamanmu? Ya? Faqalat Fatimah menjawab, kana baini. Tolong diperhatikan ini. Ini terkait dengan kehidupan rumah tangga. Rasulullah bertanya kepada Fatimah tentang di mana suaminya, Ali. Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai'un fakharaja. Ya Rasulullah, ada masalah di antara kami berdua. Fakharaja, lalu dia pergi. Dia keluar dari rumah. Jadi di rumah tangga para sahabat pun ada masalah. Jadi masalah dalam kehidupan kita, kalau dalam kasus ini dalam rumah tangga itu sesuatu yang biasa saja. Yang penting bagaimana masalah itu kita selesaikan dengan baik. Kemudian bagaimana masalah itu jadi pelajaran untuk pengalaman kita, untuk menjadi pengalaman kita dalam membangun rumah tangga kita ke arah yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi ternyata ini dua-duanya sahabat, orang-orang hebat, putri Nabi SAW dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, ternyata punya masalah. Ali tidak ada di rumah, kata Fatimah, ya Rasulullah, wahai bapakku, ada masalah nih. Kana baini wa bainahu syai'un fakharaja. Ada masalah di antara kami berdua, kemudian ia keluar rumah. Sebagai mertua yang baik, Rasulullah SAW tahu bagaimana cara bersikap, ya. Fa'arsala yabhathu anhu. Lalu ia Rasulullah menyuruh orang mencari di mana Ali. Faqila lahu, lalu setelah mereka mencari, mereka datang lagi dan melaporkan kepada Nabi, huwa naimun fil masjid. Ya Rasulullah, Ali sedang tidur di masjid. Fa'ata ilaihi, datang. Sebagai mertua, sebagai Rasulullah, beliau tidak suruh orang manggil Ali datang nih. Ada apa? Ada masalah apa sama putriku? Tidak. Tapi Rasulullah yang mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah mendatangi Ali. Fa'ata ilaihi wa huwa muttaji'un fil masjid. Wa qad saqata ridauhu an jambihi wa alika bihi turab. Rasulullah datang ke masjid melihat Ali sedang baring-baring. Lalu rida, ada baju yang Ali pakai itu terlepas dari tubuhnya dan terkena debu, ya, terkena debu tanah di masjid. Faja'ala yamsahu anhu turab. Begitu sampai Rasulullah bangunkan dia, tapi sambil Rasulullah bersihkan itu debu dari pakaian Ali, menantunya yang sedang bermasalah dengan putrinya. Rasulullah tetap memperlakukannya dengan baik. Wa yaqul, lalu Rasulullah berkata, qum abad turab, bangun wahai bapak debu. Bahasa terjemahannya seperti itu, ya. Tapi maksudnya bangun wahai seseorang, wahai laki-laki yang sudah penuh debu, karena memang pakaiannya tadi terkena debu. Riwayat sampai di situ. Jadi bagaimana Rasulullah SAW bersikap dengan tenang,
ketika ada masalah pada rumah tangga anaknya, rumah tangga putrinya. Beliau tidak emosi, tidak langsung menentukan sikap harus membela anaknya, tapi beliau tetap memperlakukan Ali, bahkan mendatangi. Beliau tidak manggilin Ali, padahal huqqalahu dzalik. Beliau berhak untuk manggil karena Ali adalah sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau datangi Ali di masjid, beliau bersihkan bajunya yang terkena debu, beliau sapu, kemudian beliau bangunkannya dengan sebutan yang indah didengar, qum abat turab, bangunlah wahai laki-laki yang berdebu, kira-kira begitu. Ya, lalu bangunlah Ali setelah dibangunkan oleh Nabi SAW. Poinnya adalah bagaimana Rasulullah bersikap dengan semua orang, semua kalangan, dalam semua situasi dengan sikap yang sangat indah, sangat bijak. Wa kana yadhhab. Nah, ini ada kejadian lagi tentang bagaimana beliau berkunjung kepada orang-orang, kepada kerabat, dan kepada para sahabat beliau. Ini tentang wanita yang menjadi pengasuhnya. Pengasuh Nabi setelah ditinggal oleh ibunya. Setelah wafat ibunya, perempuan inilah yang mengasuh Nabi SAW. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Siapa? No. Yang mengasuh Nabi, Halimatus Sa'diyah, itu yang menyusui di masa kecil. Yang mengasuh Nabi, ada yang tahu siapa namanya? Namanya Ummu Aiman. Ya. Nama lengkapnya Barakah bintu Sa'labah Al-Habasyiyah. Ya. Lebih dikenal dengan nama Ummu Aiman. Kana yadhhabu ila Ummi Aiman radhiyallahu anha. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin supaya lebih tahu tentang Ummu Aiman, ada beberapa kisah yang teringat tentang Ummu Aiman dan Rasulullah. Jadi kalau teman-teman masih ingat bacaan sirah nabawiyah ibunda Rasulullah SAW, Aminah, ya, di Mekah waktu itu sempat berkunjung. Jadi Ummu Aiman ini dulu adalah hamba sahaya di rumah Rasulullah SAW, di rumah bapaknya Abdullah dan Aminah. Aminah selalu kemana-mana ditemani oleh Ummu Aiman. Nah, waktu itu Aminah ibunda Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan ke Madinah mengunjungi keluarganya Banu Najjar di Madinah, ditemani oleh Ummu Aiman. Setelah menyelesaikan urusannya di Madinah, kembali ibunda Nabi SAW ke Mekah, dan di tengah jalan ibunda Nabi sakit sampai meninggal di satu tempat yang namanya Buwa. Lalu yang membawa kembali Rasulullah SAW ke Mekah adalah Ummu Aiman. Dan sejak saat itu memang Ummu Aiman terus mengurusi Nabi SAW sebagai pengasuhnya. Jadi Nabi SAW diasuh oleh Ummu Aiman itu dari kecil, dari kecil. Setelah Rasulullah dewasa, lalu Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman ini, ya. Setelah dimerdekakan, kemudian Rasulullah mengurusi semua urusan Ummu Aiman. Yang penting bagi kita adalah bisa dibayangkan bagaimana kedekatan hubungan antara Rasulullah dan Ummu Aiman sebagai wanita yang mengasuh Rasulullah SAW dari kecil. Dan setelah beliau dewasa dan diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, beliau tetap memelihara hubungan yang baik dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah wanita hebat yang bagian-bagian sejarahnya itu bisa jadi pelajaran. Ya, saya ingat kalau tidak salah di perang Uhud, Ummu Aiman ikut dalam perang Uhud, mengobati orang-orang yang terluka. Lalu ada satu kejadian, nanti saya ceritakan kejadian itu setelah kita bacakan apa yang Rasulullah lakukan saat mengunjungi Ummu Aiman. Tolong saya diingatkan, setelah ini saya akan cerita kejadian apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar terhadap Ummu Aiman setelah Rasulullah wafat, ya. Nah, Dr. At-Tariri mengatakan, wa kana yadhhabu ila Ummi Aiman radhiyallahu anha wallati kanat
hadinatahu fi tufulatihi. Rasulullah datang berkunjung kepada Ummu Aiman yang adalah pengasuh beliau di waktu kecil. Fa yata'ahaduha biziarah, dan karena itu Rasulullah selalu dari waktu ke waktu datang mengunjunginya. Fadhahaba ilaiha marratan, suatu ketika Rasulullah datang, faqarrabat ilaihi ta'aman aw syaraban. Lalu Ummu Aiman menghidangkan makanan atau minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa imma kana sha'iman wa imma kana la yuriduhu faraddahu. Di saat itu entah mengapa Rasulullah tidak mau makan dan tidak mau minum. Bisa karena beliau sedang berpuasa, atau bisa karena memang beliau tidak sedang ingin makan. Faraddahu wa lam ya'kul. Fa aqbalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tukhasimuhu wa taskhab wa tatadhammar alaihi. Ai tasihu wa taghdab wa tarfa' sautaha alla yakuna akala. Karena Ummu Aiman adalah pengasuh beliau dari kecil. Ummu Aiman terlalu dekat dan merasa sayang sekali kepada Rasulullah SAW, sehingga begitu melihat makanannya tidak disentuh, minumannya tidak disentuh, Ummu Aiman semacam marah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, ya? Ini Ummu Aiman sudah merasa sekali posisinya hampir sama seperti posisi ibu bagi Rasulullah SAW karena mengasuhnya dari kecil. Jadi tukhasimuhu wa tashab wa tatadammar alaih. Ummu Aiman meninggikan suaranya seakan marah kepada Nabi SAW. Mengapa tidak mau makan? Kira-kira begitu, ya. Sama seperti kita kalau datang ke rumah orang tua kita, nenek kita, kemudian disuguhi makan terus kita tidak mau, kita bisa merasakan bagaimana mereka kesel atau marah sama kita. Itu pun yang dilakukan oleh Ummu Aiman terhadap Rasulullah SAW sebagai bukti bagaimana Rasulullah terlalu dekat dan dicintai oleh Ummu Aiman, pengasuhnya dari kecil. Nah, saya ingat kisah itu. Jadi diriwayatkan juga setelah Rasulullah meninggal, suatu hari Abu Bakar, ini Anas yang bercerita, ya, kata Anas, suatu hari Abu Bakar manggil Umar untuk berkunjung lagi ke Ummu Aiman. Kata Abu Bakar, wahai Umar, ayo kita berkunjung ke Ummu Aiman, pengasuh Nabi SAW. Nabi dulu sering berkunjung kepada beliau, mari kita berkunjung juga. Supaya jangan sampai setelah Rasulullah tiada, Ummu Aiman merasa tidak ada lagi yang memberi perhatian kepada beliau. Tapi begitulah para sahabat memang mencintai Nabi dan mereka selalu ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Datang Abu Bakar dan Umar kepada Ummu Aiman. Begitu sampai mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar Ummu Aiman. Begitu mendengar mereka datang, melihat mereka, Ummu Aiman menangis sejadi-jadinya. Teringat lagi Ummu Aiman dengan baginda Nabi SAW, karena yang datang adalah dua orang yang paling dekat dengan beliau SAW. Lalu kata Abu Bakar kepada Ummu Aiman, apa yang membuatmu menangis? Bukankah Nabi SAW telah mendapatkan apa yang Allah janjikan padanya? Apa yang Allah putuskan dengan mencabut nyawanya, memanggilnya ke sisinya, itu adalah takdir yang terbaik untuknya. Pasti Rasulullah mendapatkan yang terbaik yang Allah janjikan untuknya. Lalu apa jawab Ummu Aiman? Kata Ummu Aiman radhiyallahu anha, wahai Abu Bakar, wahai Umar, saya tidak menangis karena itu, karena saya tahu Rasulullah pasti mendapatkan apa yang Allah janjikan. Tapi saya menangis karena tidak bisa melihat lagi bagaimana wahyu turun kepada Nabi SAW. Ummu Aiman hidup bersama Rasulullah dari kecil. Dari kecil, jadi dia tahu betul, dia bisa melihat bagaimana wahyu turun kepada Nabi. Jadi Ummu Aiman hidup dari saat Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, mengurusinya dari kecil sampai beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, dan beliau mendapatkan wahyu yang sudah kita ketahui. Jibril akan datang menyampaikan wahyu kepada Nabi dengan situasi-situasi yang luar biasa, dan Ummu Aiman sebagai pengasuhnya pasti melihat, ya, sebagian dari kejadian-kejadian turunnya wahyu kepada
Rasulullah SAW. Rupa-rupanya itu sesuatu yang indah sekali buat Ummu Aiman. Dia melihat bagaimana Allah turunkan wahyu lewat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan itu yang ia tangisi. Karena yang datang kepada Ummu Aiman adalah dua sahabat terdekat Nabi SAW yang sangat ia cintai. Teringat lagi tentang bagaimana perjuangan Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana hari-harinya diisi dengan kebaikan-kebaikan, dan diantaranya peristiwa dahsyat yang sangat mengharu biru di hati Ummu Aiman pengasuh Rasulullah SAW adalah saat melihat wahyu turun kepada Nabi SAW, dan itu yang ditangisi. Setelah Rasulullah pergi meninggal, Ummu Aiman tidak mungkin lagi dapat melihat wahyu turun kepada Nabi atau kepada siapapun, karena dengan meninggalnya Nabi berakhirlah cerita turunnya wahyu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang saya cintai. Jadi itu kejadian dengan Ummu Aiman, ya. Nah, di samping menziarahi kerabat-kerabat beliau, juga beliau mengunjungi sahabat-sahabat, ya. Kalau tadi contoh-contoh dari kunjungan beliau kepada kerabat, kepada keluarga. Nah, yang berikut kita lihat contoh bagaimana beliau juga tetap memelihara hubungan baik, silaturahim dengan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang sederhana yang hidup bersama beliau. Di antaranya ijabatuhu da'wat Mulaikah jaddat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Faqad da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minha. Rasulullah suatu ketika juga diundang oleh Mulaikah, kakek dari Anas bin Malik. Jadi nenek, ya, nenek dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Anas bin Malik ini kan sahabat yang dititipi oleh ibunya sejak kecil untuk menjadi pelayan Nabi. Jadi Anas juga dekat dengan Nabi SAW. Nah, ini neneknya Anas mengundang Nabi untuk datang makan karena rupa-rupanya di hari itu neneknya sedang menyiapkan makanan yang enak atau cukup banyak. Lalu diundanglah Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyambut undangan itu. Datang beliau ke rumah nenek Anas, Mulaikah, fa'akala minha. Dia makan di situ. Thumma qal. Lalu Rasulullah berkata, qumu fa'usalli lakum. Rasulullah bilang, berdiri semua, saya ingin salat di rumah kalian ini. Ya. Qala Anas, lalu Anas berkata, faqumtu ila hasirin. Ada Anas waktu datang, ya. Anas juga ada di situ. Faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tul istikhdamihi fanadhahtu bima. Lalu saya, karena Rasulullah tiba-tiba meminta untuk sholat di rumah itu, saya mencari tikar. Yang ada hanya tikar lama yang sudah agak kehitam-hitaman. Lalu saya bersihkan, saya nadhahtuhu bima, saya percikan dengan air. Saya bersihkan bagian-bagian yang agak hitam, agak kotor. Kemudian saya gelar di lantai. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatim wara'ahu. Lalu saya berdiri di belakang dengan seorang lagi saudara saya menjadi makmum bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, wal ajuz min wara'ina, dan nenek saya di belakang kami lagi. Nah, ini juga gambaran bagaimana shaf saat sholat. Jadi Rasulullah di depan, kata Anas bin Malik, saya dan saudara saya satu lagi di belakang Nabi, dan nenek kami di belakang kami. Ya, jelas kan bagaimana posisi shaf di dalam sholat? Imam di depan, makmum yang laki-laki dulu, baru makmum yang perempuan di bagian belakang. Wal ajuz min wara'ina
Fa sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini tsumma sarafa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat, kemudian beliau pergi. Dan sudah pasti salat yang Rasulullah lakukan adalah salat sunnah. Ya. Jadi ini bisa menjadi dalil dibolehkannya salat sunnah berjamaah dalam kondisi tertentu. Suatu ketika Dr. At-Tariri mengutip lagi riwayat tentang kunjungan Nabi ke salah seorang penduduk Madinah. Disebutkan dia adalah tukang jahit. Ya, dari kalangan masyarakat biasa. Da'ahu marratan khayyatun minal mawali li ta'amin sana'ahu. Qala Anas, dia penjahit ini mengundang Nabi untuk datang dan makan di rumahnya. Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika at-ta'am. Saya datang bersama Nabi ke rumah orang itu. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa marakan fihi dubba wa qadid. Jadi saya menemani Nabi, kata Anas, datang ke rumah orang itu yang mengundang, kemudian disajikan kepada kami, kepada Rasulullah SAW, roti dari gandum dan kaldu kuah, marakan fihi dubba. Dubba itu semacam buah semacam labu, ya, labu gitu ya, kayak labu. Nah, wa qadid. Qadid itu dendeng, daging yang sudah dikeringkan. Disuguhin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min dzalika dubba wa yu'jibu. Lalu Rasulullah makanlah di rumah orang itu. Rupanya yang Rasulullah sukai dan Rasulullah makan agak banyak itu adalah labu itu, ya. Wa yu'jibuhu wa ra'aituhu, kata Anas, wa ra'aituhu yatatabba'u dubba min haulis sahfah. Dan saya melihat Rasulullah saking enaknya Rasulullah itu makan betul itu semacam sayur atau kuah labu itu, sampai Rasulullah bersihkan betul itu piring, ya. Karena Rasulullah suka sekali, Rasulullah ambil banyak sekali, Rasulullah mengambil labu itu. Inilah adab atau etika para sahabat. Kata Anas, falamma ra'aitu dzalik, begitu saya melihat Rasulullah terlihat sekali beliau suka sekali makan labu. Falamma ra'aitu dzalik ja'altu ulqihi ilaihi wala at'amuhu. Begitu saya melihat Rasulullah suka sekali itu labu, saya justru memberikan labu itu kepada Nabi dan saya tidak memakannya, karena saya lihat Rasulullah suka sekali. Ya, sahabat ingin mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja Anas suka, tapi begitu melihat Rasulullah suka, Anas lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dirinya. Itu etika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Falam azal uhibbud dubba min yaumi idzin. Dan sejak saat itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya jadi suka makan dubba, makan labu, karena melihat Rasulullah suka sekali makan labu. Dalam riwayat yang lain, kata Dr. At-Tariri, kadang-kadang Rasulullah SAW berkunjung atau menghadiri undangan, karena diundang itu sendiri atau bisa juga bersama sahabat. Ya, kadang beliau datang sendiri, kadang dengan sahabat beliau. Di antaranya misalnya ziyaratuhu wa min dzalika ziyaratuhu li Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Faqad da'ahu Itban li yusalliya fi baitihi wa qala. Ini kejadian bersama Itban bin Malik. Itban bin Malik radhiyallahu anhu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Jadi Rasulullah diundang oleh Itban datang ke rumahnya agar Rasulullah bisa salat di rumahnya. Bagi para sahabat itu kemuliaan yang luar biasa, Rasulullah mau datang dan salat di rumah mereka. Tentunya salat sunnah. Wa qala, Itban bin Malik berkata, ya Rasulullah, qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi, fa idza kanatil amtar salal wadi alladhi baini wa bainahum wa lam astati an atiya masjidahum fa usalli bihim
Wa wadidtu ya Rasulullah annaka ta'tiyani fatusalli fi baiti fa attakhidhuhu musalla. Jadi Itban rupanya ini sering menjadi imam bagi kaumnya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Tapi jarak rumah-rumahnya cukup jauh. Jadi sementara ada satu sungai, satu lembah itu yang memisahkan antara rumah Itban dengan rumah masyarakatnya, rumah keluarga besarnya, rumah tetangga-tetangganya, lingkungannya yang sering diimaminya. Jadi kadang-kadang hujan, lalu banjir, air mengalir sehingga Itban tidak bisa pergi untuk mengimami mereka. Itban merasa ini adalah sesuatu yang menyebabkan ia kehilangan banyak pahala berjamaah dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya. Dan kehilangan pahala itu ingin ia gantikan rupanya. Maka ia menceritakan itu kepada Nabi, lalu ia sekalian meminta Nabi untuk datang ke rumahnya dan sholat di rumahnya. Dia, kata Itban, wa wadidtu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti. Saya ingin ya Rasulullah engkau datang ke rumahku dan sholat di rumahku. Fa'attakhidhuhu musalla. Lalu aku jadikan tempat kamu sholat, tempat engkau sholat, bekas tempat sholatmu itu sebagai tempat sholatku nanti, kalau aku sholat di rumah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'alu insyaallah. Oke, saya akan lakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata ilaihi minal ghad duhan. Besok harinya Rasulullah datang di waktu duha. Wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa ba'du ashabihi. Datang bersama Nabi Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat yang lain. Faqala lahu, sesampainya baginda Nabi SAW dan rombongan di rumah Itban bin Malik, Rasulullah berkata kepadanya, Aina tuhibbu an usalli min baitik? Di mana kamu ingin aku sholat di rumahmu ini? Di tempat mana? Di mana tempat yang kau ingin jadikan musola? Aku sholat di situ. Lalu kau teruskan niatmu untuk menjadikan itu sebagai musola bagimu di rumahmu. Jadi tempat dia nanti sholat. Kalau Rasulullah sudah sholat di situ. Rasulullah bertanya kepadanya, di mana kamu suka aku sholat di rumahmu? Fa'arahu nahiyatan fi baitihi wa basatalahu fiha hasiran wa rasya tarafahu bil ma' fasalla bihim rak'ataini. Lalu Itban menunjukkan satu posisi di sudut rumahnya. Ia hamparkan tikar yang juga ternyata sama seperti tikar di rumah Anas. Rupa-rupanya harus dibersihkan dulu, kata Itban, saya bersihkan dulu air di ujung-ujung tikar itu. Wa rasya tarafahu bil ma' fasalla bihim rak'ataini. Lalu Rasulullah salat dua rakaat bersama mereka. Berjamaah berarti. Tsumma istabqahu Itban liyusiba min ta'amin sana'ahu lahu fajalasa wa ta'ima indahu. Lalu Itban meminta Nabi untuk tidak buru-buru pulang dan makan bersama Itban di rumah Itban, karena Itban sudah menyiapkan makan untuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Begitu. Bagaimana sahabat ingin sekali Rasulullah mendatangi rumah mereka, dan mereka ingin menjadikan bekas solatnya Nabi, tempat di mana Nabi solat di rumahnya itu sebagai tempat mereka solat untuk seterusnya solat-solat sunnah mereka di rumah. Wa kana yu'nisu man yazuruhum wa yasa'uhum jami'an birruhu wa husnu khuluqihi hatta sabiyatuhum wa sigharuhum. Qala Anas radhiyallahu anhu. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyenangkan. Beliau selalu ingin agar orang yang dikunjunginya itu merasa bahagia, merasa senang. Sampai itu beliau lakukan walaupun dengan anak-anak kecil. Qala Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Yang meriwayatkan adalah Anas lagi. Ya. Karena Anas selalu berada di samping Nabi SAW di rumahnya, mengurusi Nabi. Kata Anas,
sesungguhnya Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Wa kana yaghshana wa yukhalituna. Beliau selalu berinteraksi dengan kami tanpa batas. Wa kana li akhun fatimun fi thalithati min umrihi yuqalu lahu Abu Umair. Saya punya saudara yang sudah disapih, masih kecil, kurang lebih usianya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Di sini disebutkan kurang lebih 3 tahun. Yuqalu lahu Abu Umair, namanya Abu Umair. Wa kana idza zarana yumazihuhu wa yudahikuhu. Kalau Rasulullah datang ke rumah Anas, ada Abu Umair, si kecil itu, saudaranya Anas yang masih lucu karena baru disapih. Biasanya Rasulullah suka bercanda dengan si kecil ini, Abu Umair. Sampai suatu ketika, fazarana dzata yaumin fawajadahu hazina. Sampai suatu ketika datang lagi Rasulullah mengunjungi kami dan Rasulullah kaget hari itu karena Abu Umair yang suka gembira, suka lucu dan senang bertemu dengan Nabi, tiba-tiba hari itu sedih terlihat. Fara'ahu hazinan. Faqala Rasulullah bertanya kepada ibunya, "Ya Umma Sulaim, mali arabnaka Aba Umairin hazinan khathirin nafs." Wahai Ummu Sulaim, kenapa hari ini aku lihat putramu Abu Umair ini sedih? Kayak orang yang bingung, sedih, ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Qalat ya Rasulullah, mata nughairuhu alladhi kana yal'abu bihi. Ya Rasulullah, nugair itu adalah burung kecil. Ya, sejenis burung pipit, burung gereja. Ya Rasulullah, burung kecilnya meninggal kemarin, mati kemarin. Ya. Mata nughairuhu alladhi kana yal'abu bihi. Abu Umair menangis atau sedih karena burungnya sudah tidak ada. Burungnya udah mati. Fa aqbala alaih. Lalu Rasulullah datang kepadanya. Rasulullah panggil dia. Rasulullah mendekatinya, wa ja'ala yamsahu ra'sahu. Rasulullah menyapu kepalanya, membelai rambutnya. Wa yaqul. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Wahai Abu Umair, ada apa dengan nughair? Nughair itu burung kecil tadi itu ya. Rasulullah mengulang lagi, "Ya Aba Umair," sambil membelai rambutnya, "Ma fa'alan nughair," sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali ya. Terlihat bagaimana Rasulullah tetap memberikan perhatian dan itu bukan sesuatu yang sia-sia ya. Beliau memberikan perhatian kepada saudara dari Anas bin Malik yang masih kecil, yang kelihatan sedih karena burungnya mati. Waqala Mahmud ibn Rabi, satu lagi kisah yang unik. Waqala Mahmud ibn Rabi radhiyallahu anhu, aqiltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalwin min bi'rin kanat fi darina wa ana ibnu 5 sinin. Nah, ini sahabat yang lain lagi, Mahmud ibn Rabi. Dia meriwayatkan ini tentunya setelah dia dewasa. Baru dia jelaskan, dia cerita ini, dia bilang, "Saya ingat betul, saya masih ingat semburan Nabi yang disemburkan ke muka saya. Majjatan majjaha fi wajhi min dalwin min bi'rin kana fi darina." Jadi di rumah Mahmud ibn Rabi radhiyallahu anhu ada sumur. Rasulullah berkunjung ke situ. Ada Mahmud kecil yang masih berusia 5 tahun mungkin bermain-main. Lalu Rasulullah mengambil air dari sumur. Setelah itu Rasulullah ambil dari air yang sudah Rasulullah ambil dari sumur itu, Rasulullah masukkan ke dalam mulutnya, kemudian Rasulullah semburkan ke wajah Mahmud ibnu Ar-Rabi radhiyallahu anhu. Dan itu bagian dari cara bercanda dengan anak kecil. Bisa dibayangkan ya, kita berkumur mungkin kemudian kita semburkan, kita semprotkan kepada wajah anak-anak kita atau anak-anak kecil yang ada bersama kita. Itu pasti jadi sesuatu yang lucu, dia mungkin akan ketawa-ketawa berlari-lari karena diajak bermain. Dan Mahmud ibn Rabi tidak lupa. Dia bilang, "Aqiltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan." Saya masih ingat semburan Nabi yang disemburkan oleh Nabi ke wajahku dari air yang beliau ambil dari sumur di rumah kami. Wa ana ibnu 5 sinin, dan saat itu aku berusia 5 tahun. Jadi bisa terbayang ya bagaimana Rasulullah SAW adalah manusia biasa
yang sangat bersahaja dengan siapapun yang ada di samping beliau radhiyallahu anhum, para sahabat beliau. Wa kana idza zara ahadan min ashabihi ta'ima indahu wa da'a lahum wa shalla alaihim. Dan satu kebiasaan Nabi SAW juga saat berkunjung ke rumah sahabatnya, beliau makan, mendoakan mereka gitu. Biasanya kalau beliau datang dan disuguhi makan dan beliau makan, setelah itu beliau mendoakan mereka. Kita tahu kebiasaan Nabi, jangankan disuguhi makan, berpapasan bertemu saja beliau bisa mendoakan mereka, apalagi disuguhi makan. Ada satu kejadian saat Rasulullah berkunjung ke Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu, lalu disuguhi makan oleh Sa'ad ibnu Ubadah roti dan minyak, lalu Rasulullah makan, dan setelah makan Rasulullah mendoakan Sa'ad ibnu Ubadah. Itu juga bisa jadi sunnah bagi kita untuk mendoakan orang yang mengundang kita makan di rumahnya. Seusai kita makan, kita bisa mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Nabi. Beliau mendoakan, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Semoga orang-orang yang berpuasa berkesempatan dimudahkan Allah untuk berbuka di rumahmu, gitu ya. Kalau orang berpuasa berbuka di rumah kita, kan pahala kita berlipat ganda. Nabi mendoakan begitu. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar, dan semoga orang-orang baik bisa menikmati makanan di rumahmu. Yang Rasulullah doakan, semoga makananmu ini dimakan oleh orang-orang baik. Karena kalau orang baik makan, itu aliran pahalanya akan banyak. Apalagi kita meniatkan dengan memberi makan itu agar mereka kuat bisa beribadah, maka insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat pasti bersalawat kepadamu, dan semoga malaikat bersalawat kepadamu. Salawat malaikat kepada kita kalau didoakan, itu maksudnya adalah doa malaikat agar kita diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah asar? Berapa menit lagi? Ya. Masih ada beberapa yang mesti kita jelaskan. Ini karena sudah menjelang waktu asar. Saya rasa kita tidak mungkin menyelesaikannya hari ini, ya. Biar kita lanjutkan besok. Bagian dari tema kunjungan-kunjungan Nabi SAW. Nah, saudaraku, teman-teman sekalian dirahmati Allah, apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini memberikan kita gambaran, ya, bagaimana Nabi SAW selalu menjaga kebiasaan beliau untuk mengunjungi para sahabat atau kerabat beliau, ya. Dari banyak riwayat yang kita bacakan, rupa-rupanya memang ini adalah kebiasaan yang tidak beliau tinggalkan, ya. Seperti yang beliau lakukan kepada anak perempuannya walaupun sudah menikah, kepada Ummu Aiman yang mengasuhnya dari kecil, atau kepada sahabat-sahabat beliau. Dan bagaimana beliau selalu berusaha ingin memberikan kegembiraan, kesenangan kepada siapapun yang beliau kunjungi, ya. Permintaan-permintaan mereka selama bisa beliau penuhi. Seperti permintaan agar beliau sholat di rumah mereka, ya. Itu kebanggaan bagi para sahabat dan bukan hal yang berat untuk Nabi penuhi, maka beliau selalu berusaha memenuhi permintaan mereka. Sekali lagi, ini contoh yang indah dari Rasulullah SAW kepada kita. Semakinlah kita mengenal bagaimana figur Nabi SAW sebagai seorang Rasul, seorang anak, seorang orang tua, seorang mertua, seorang sahabat yang baik kepada semua orang yang berhubungan dengan beliau. Mudah-mudahan kita lebih mengenal beliau, dan mudah-mudahan dengan pengenalan itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta yang semakin luar biasa kepada baginda Nabi SAW di hati-hati kita, dan dengan cinta itu kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.